pemain yang baik adalah mempunyai attitude yang baik. Selama pemain itu tidak punya attitude yang baik, dia tidak akan menjadi pemain besar. Memang masalah ekspektasi ini sangat luar biasa ya, karena saya bisa merasakan di saat kita kemarin tampil di AFF, euforianya sangat luar biasa dan itu mungkin hal yang pertama buat pemain. Dan harapannya pemain jangan sampai terlena, pemain jangan sampai lupa diri, karena saya takut setelah dipuji-puji mereka lupa diri, lupa dalam melakukan latihan, dalam disiplin dalam hidup, itu akan menjadi masalah buat karir mereka ke depan nanti. Peraturan besar saya adalah pemain tidak boleh bermain media sosial, dan kalau ada yang ketahuan ya pasti dia akan saya keluarkan dari tim nasional. Setelah lama berkarir di kancah sepak bola Indonesia sebagai pemain, lalu Anda memutuskan untuk menjadi pelatih. Apa yang membuat Anda memutuskan untuk menjadi pelatih? Ya pastinya di saat saya sebagai pemain saya belum berpikir untuk apa ke depannya, karena saat itu kita masih fokus sebagai pemain dan bagaimana kita mencoba memberikan yang terbaik. Tetapi di saat mendekati usia saya yang 35 atau 34 yang mendekati masa pensiun, saya mulai berpikir apa yang harusnya saya ambil ke depannya, karena sekali lagi passion saya di sepak bola dan akhirnya saya putuskan untuk menjadi pelatih agar apa yang bisa saya dapat selama bermain bisa saya salurkan lagi saat kita jadi pelatih. Apakah ada sosok-sosok di belakang yang akhirnya membuat memicu Anda untuk menjadi pelatih? Sosok yang di belakang pasti sangat besar ya, karena kebetulan ayah saya sendiri kebetulan sebagai pelatih, dan jadi backgroundnya sebenarnya kalau saya sebagai pemain bola juga dari bapak. Kebetulan bapak adalah pelatih sepak bola juga di Semarang, jadi salah satu kenapa saya menjadi pelatih karena saya melihat bapak sebagai pelatih yang sangat luar biasa dan harapannya saya bisa seperti beliau. Apakah selama Anda sekarang sudah menjadi pelatih timnas U17, apakah ayah Anda tetap memberikan saran atau pesan, berdiskusi langsung dengan ayah? Ya pastinya selama saya melatih di timnas U16 ya kita banyak melakukan komunikasi. Kebetulan bapak banyak memberikan masukan yang menurut saya itu akan sangat baik buat saya agar kedepannya saya bisa menjadi pelatih sepak bola yang sukses seperti bapak, dan harapannya saya bisa memberikan yang terbaik buat sepak bola Indonesia. Sebetulnya siapa sih role model Anda sebagai pelatih? Kalau role model pasti pertama adalah bapak ya, karena kebetulan bapak adalah sebagai pelatih besar yang ada di Semarang. Selain bapak juga ada, karena kebetulan saya bersama dengan Coach Indra dan Coach Sintayong, jadi dua pelatih itu menjadi salah satu role model saya dalam melatih saat. Mungkin bisa diceritain, Anda kelihatannya setiap dengan Sintayong itu sangat dekat. Mungkin hubungan Anda dengan Sintayong seperti apa? Ya pasti hubungan profesionalisme ya, profesional ya, karena sebagai Coach Shin sebagai pelatih kepala dan saya sebagai asisten, saya tugasnya adalah membantu Coach Shin memberikan apa yang saya bisa, apa yang saya mampu agar Coach Shin bisa bekerja lebih maksimal lagi. Dan kalau hubungan mungkin karena berjalannya waktu, kita udah selama 4 tahun bersama, pasti ya kita udah seperti keluarga, bagaimana kita bisa bekerja sama, harapannya kita berdua bisa memberikan sepak bola Indonesia yang terbaik. Apakah ada perbedaan hubungan Anda di dalam lapangan dengan Sintayong dan di luar lapangan? Ya pasti berbeda karena di luar ya saya lihat Coach Shin orang yang sangat luar biasa ya, seperti bapak lah bagi saya kalau di luar lapangan. Tapi kalau udah di dalam lapangan kita mempunyai jobnya masing-masing, Coach Shin sebagai pelatih kepala, saya sebagai asisten, dan tugas saya sebagai apa di lapangan itu pasti berbeda di luar dan di dalam. Setelah lama bersama Sintayong, mungkin ilmu apa sih yang bisa Anda dapatkan dari dia? Banyak ya, kalau saya ceritakan satu-satu pasti banyak, tapi satu yang saya ambil dari beliau adalah masalah disiplin, terutama juga bagaimana Coach Shin merubah mindset mental pemain yang mungkin per saat Coach Shin datang pertama kali melihat mental pemain Indonesia mudah menyerah. Tapi dengan datangnya Coach Shin dan apa yang diperbaiki selama 4 tahun ini, masalah mental menjadi concern yang utama buat Coach Shin, dan itu menjadi panutan saya untuk saya melatih. Berarti banyak hal-hal yang Anda dapat dari Sintayong lalu Anda terapkan di timnas U17 ini? Pasti sangat banyak ya. Jadi selama 4 tahun ini menjadi role model saya, walaupun bukan hanya Coach Shin, karena saya juga pernah dengan Coach Indra. Jadi apa yang dilakukan Coach Indra, apa yang dilakukan sama Coach Sintayong itu menjadi panduan saya dalam saya membentuk timnas U16 saat ini. Sebenarnya kita tahu ini pemain-pemain muda bahkan mungkin mempunyai pendekatan berbeda dengan pemain-pemain senior. Sebenarnya
sebenarnya bagaimana pendekatan Anda soal ekspektasi publik kepada timnas? Bagaimana cara Anda untuk mengontrol mental mereka dengan adanya ekspektasi publik yang begitu besar untuk timnas? Ya pastinya berbeda dalam menangani ya, karena timnas U16 ini kan rata-rata mereka adalah pemain-pemain baru, pemain-pemain yang belum pernah merasakan pertandingan-pertandingan di level internasional. Mungkin kalau di timnas U20 atau 19 tempatnya Coach Indra, dia bisa mengambil dari pemain bekas dari Piala Dunia U17. Kalau dari timnas U23 Coach In bisa mengambil dari sisa timnas U20, termasuk timnas senior. Kalau kita bisa melihat pemain kan banyak nih, bisa lihat di klub, ada yang mantan pemain timnas 23, timnas 19. Tapi kalau timnas U16 adalah tim baru di mana kita harus benar-benar mencari bibit-bibit baru untuk tim nasional di masa yang akan datang. Memang masalah ekspektasi ini sangat luar biasa ya, karena saya bisa merasakan di saat kita kemarin tampil di AFF, euforianya sangat luar biasa, dan itu mungkin hal yang pertama buat pemain, dan harapannya pemain jangan sampai terlena, pemain jangan sampai lupa diri, karena saya takut setelah dipuji-puji mereka lupa diri, lupa dalam melakukan latihan, dalam disiplin dalam hidup, itu akan menjadi masalah buat karir mereka ke depan nantinya. Nah, yang seperti kita tahu nih, selama di Piala AFF kemarin, timnas bermain sangat bagus, sangat baik gitu. Nah, sebenarnya kalau Anda lihat nih, rival sebenarnya siapa sih yang terbesar di kelompok umur sekarang untuk timnas Anda sekarang? Kalau rival, saya bilang kalau di usia U16 sebenarnya hampir secara kualitas merata ya, secara kualitas pasti merata. Saya bukan berarti bilang Laos jelek, atau Filipina jelek, atau Vietnam kurang, atau Thailand kurang, atau Australia kurang. Tapi saya lihat kalau di level U16 secara kualitas mereka sama. Yang membedakan pastinya masalah mental dan masalah fisik yang menurut saya yang membedakan secara kualitas antara kita dengan tim-tim yang ada di Asia Tenggara, termasuk Australia yang kebetulan kita kalah kemarin di AFF. Harapannya ya pemain bisa mempunyai mental yang lebih kuat agar kita bisa bersaing di level Asia, karena saya bilang sepak bola Indonesia sekarang harus kita berbicaranya di level Asia, jangan kita stuck di Asia Tenggara saja, karena harapannya dengan adanya Coach In, keberhasilan Coach Indra kemarin, saya bilang itu menjadi tanda sebenarnya level kita sudah naiknya di Asia, dan harapannya kita bisa bersaing nanti di level Asia. Soal mental ini selalu, bahkan itu Sintayong tuh sering ngomong soal mental kita. Anda sendiri punya pendekatan khusus nggak sih? Cara-cara khusus gitu? Apa kayak misalnya si Bima Sakti waktu Piala Dunia 17 mendatangkan psikolog untuk melakukan pendekatan kepada pemain. Kalau Anda sendiri ada nggak sih cara-cara khusus pendekatan mental mereka? Ya pasti itu yang kita evaluasi ya, itu kenapa sekali saya bersyukur bisa bersama dengan Coach In dan Coach Indra, karena memang di saat pertama kali Coach In datang yang dibahas masalah mental pemain yang jelek, dan itu memang bisa kita lihat dan saya bersyukur selama 4 tahun selama yang kita perbaikin dan hasilnya cukup baik, termasuk di timnas U16. Mungkin sama dengan yang ada di Coach Bima, kita juga membawa tim psikolog, karena sekali lagi di usia 16 adalah pemain-pemain yang saya bilang masih labil, terkadang besok bagus, besok kurang bagus, besok jelek, kadang-kadang bagus. Itu menjadi konsistensi dari pemain muda yang saya lihat masih kurang, dan kita memang ada 2 psikolog yang membantu kami dalam menganalisa, dalam memberikan masukan agar pemain muda bisa lebih enjoy, lebih tenang dalam menghadapi sebuah pertandingan ataupun di latihan. Berarti nanti di kualifikasi Piala Asia ini nanti Anda juga akan mendatangkan seorang psikolog? Ada, karena mereka selalu menempel ya, karena ada 2 orang yang selalu menempel, karena selagi di masa persiapan kan itu sebenarnya menjadi masa-masa krusial buat kita, buat pemain dalam masa persiapan. Mungkin ada mereka capek, mereka ada pikiran, atau mungkin di situasi capek pemain mengalami situasi yang mungkin secara orang awam kita tidak tahu, tapi dengan adanya psikolog saya harapkan itu bisa membantu kami dalam mempersiapkan tim untuk kualifikasi Piala Asia. Nah, mereka itu kapan sih Coach masuknya untuk memberikan masukan kepada pemain? Itu tuh biasanya waktu-waktunya tuh kapan sih? Waktunya pasti di saat sela-sela di saat kita waktu libur ya. Kalau di saat latihan kan tugas sebagai psikolog adalah untuk menganalisa performa pemain di lapangan, termasuk ada masukan dari pelatih, misalnya Ibu, kalau ada Bu Asti ya, Bu, ini ada satu pemain yang menurut kami kok lagi turun nih, lagi down nih. Saya minta agar ada pendampingan dari tim psikolog untuk melakukan komunikasi. Setelah itu baru hasilnya diberikan kepada kami sebagai pelatih agar kami tahu situasi apa sih sebenarnya terjadi dengan pemain, dan itu selama ini berjalan dengan baik. Selama
Anda pasti kan ini kalau kemarin dilihat dari 2017 tuh banyak orang tua datang ke Hmm, hotel. Nah, kalau Anda sendiri itu memperbolehkan nggak sih, Coach? Kalau saya tidak perbolehkan mereka bisa satu hotel dengan pemain ya, karena saya bilang itu akan mengurangi fokus dari pemain. Dan satu lagi kan, ini nggak apa-apa saya bicara lagi, terkadang kan ada anak yang broken home, dan saya nggak mau dengan datangnya orang tua dari pemain lain membuat pemain yang broken home itu jadi iri atau menjadi down. Oh, kenapa saya nggak bisa seperti dia? Dan itu menjadi satu catatan saya kenapa saya nggak mau orang tua ada di satu hotel bersama. Dengan Piala Dunia 17 kita tahu kemarin Indonesia tuh main cukup bagus di Piala Dunia 17 kemarin. Nah, kalau Anda lihat kualitas kita dan persaingan kita, kira-kira kita bisa sampai di sana nggak sih, Coach? Kalau saya sebagai pelatih, saya harus percaya pemain kita bisa sampai di sana. Tapi memang harus ada beberapa yang harus kita harus kita tingkatkan secara latihan, secara intensitas latihan, secara dalam pengambilan keputusan di lapangan. Itu yang harus kita berikan, yang apapun yang sesuatu yang pemain mungkin selama ini belum tahu, kita berikan agar mereka bisa lebih siap lagi, termasuk dalam kami mempersiapkan fisik pemain. Karena dengan kualitas lawan yang lebih naik, kalau kita secara fisik tidak bisa menyamai kualitas di pertandingan juga itu akan jadi masalah, dan itu menjadi concern kami. Karena saya sudah sampaikan kepada pemain, dengan persiapan kita di AFF, dengan persiapan kita di kualifikasi pasti akan berbeda. Karena secara intensitas latihan pun berbeda, secara uji coba pun pasti akan berbeda sebagai persiapan kita menuju kualifikasi AFC nanti. Coach, kita tahu Jepang punya 800.000 lebih pesepak bola terdaftar, sementara kita tuh angkanya sekitar 300 ribuan. Nah, dengan padahal jumlah populasi kita tuh lebih banyak daripada Jepang. Nah, dari pengalaman Anda nih dengan pemain usia muda, apa yang ditingkatkan untuk partisipasi pesepak bola kita di tanah air? Kalau saya bicara sebenarnya di Indonesia secara bakat kita lebih banyak, saya bilang. Secara bakat saya bilang lebih banyak mungkin dari Jepang, dari siapapun, karena dengan popularitas kita yang sangat luar biasa, dan selama ini kita bisa melihat dari bakat-bakat pemain muda kita sangat luar biasa, dan harapannya pemain-pemain muda itu bisa berproses dengan baik. Karena mungkin saya tidak bilang di pelatih SSB jelek, pelatih di akademi jelek, tetapi kita memang harus lebih fokus lagi. Karena agar bakat-bakat yang mungkin selama ini kita miliki di Indonesia bisa berkembang dengan baik, dan harapannya ke depan kita bisa bersaing dengan Jepang, dengan Korea, atau mungkin di dunia dengan Italia maupun di Prancis. Kalau dari coach sendiri, sebenarnya keunggulan kita daripada negara lain yang mungkin negara lain itu nggak punya, itu apa sih dari pesepak bola kita? Kalau kita menganalisa, saya bilang tadi di awal saya bicara masalah bakat, saya bilang di Indonesia sangat luar biasa, terutama juga masalah speed ya, masalah speed pemain Indonesia secara karakteristik sangat-sangat luar biasa. Itu menjadi dua hal yang menurut saya seharusnya kita bisa bersaing dengan negara lain. Tapi memang di sini kan ada proses bagaimana mereka bisa berkembang agar saat nanti di timnas senior mereka bisa berkembang dengan baik. Coach, mungkin kalau mau tahu satu nasihat yang selalu Anda berikan kepada pemain-pemain muda ini apa sih? Saya selalu bicara menjadi pemain bola itu mudah sebenarnya. Menjadi pemain bola liga profesional itu mudah. Tapi yang sulit adalah pengorbanan yang harus mereka lakukan. Pengorbanan itu seperti apa? Pengorbanan mungkin di usia mereka, di saat pulang sekolah, mungkin temannya bisa main, bisa ke mall, tapi mereka harus latihan. Mungkin di temennya setelah pulang dia bisa jajan mie ayam atau gorengan atau apapun, tapi kalau dia ingin jadi pemain bola dia harus menjaga makanannya. Mungkin di malam hari temennya bisa buka internet, bisa main PS atau apa, tapi kalau dia ingin jadi pemain bola dia harus istirahat karena besoknya ada latihan. Jadi menjadi pemain bola itu mudah, tetapi pengorbanan itu yang harus mereka lakukan agar kalau benar-benar dia ingin menjadi pemain sepak bola profesional, dia harus melakukan segalanya agar tujuan mereka tercapai nanti. Nah, coach, kalau misalnya kita tahu di pemain usia muda ini masih rentan, bahkan kayak banyak pemain yang dulunya di muda bagus, pasti masuk senior, maksudnya hilang gitu aja. Yeah. Nah, kalau dari Anda sendiri nih, sebenarnya bagaimana sih untuk Anda yang sebagai pelatih pemain muda ini untuk menghindari hal seperti itu biar tetap konsisten gitu pemain-pemain kita? Ya, itu lagi menjadi masalah buat kita, karena selama ini kita banyak menilai di saat usia muda menjadi pemain bintang, tapi di saat senior dia hilang. Karena selagi masalah mental pemain, kembali ke mental pemain yang menurut saya mereka sudah berubah di saat mereka masuk di level yang di liga profesional yang sudah mulai mendapatkan kontrak, mendapatkan uang yang lebih banyak. Mereka pemain-pemain muda jadi lupa untuk latihan apa yang dilakukan sebelum dia menjadi pemain profesional. Contoh, latihannya secara intensnya mulai dikurangin karena sekali lagi dia punya uang, dia lupa. Jadi itu yang menjadi masalah, dan itu yang saya coba buat di timnas U16 karena harapannya juara atau lolos Piala Asia itu menjadi target saya. Tetapi saya target
goal setting saya paling besar adalah pemain-pemain ini bisa bermain sampai di tim nasional senior. Saya nggak mau kita bisa juara, kita bisa lolos Piala Asia, tapi tidak ada satupun pemain dari timnas U16 yang ada di sekarang ini tidak sampai di level di timnas senior. Karena saya mau ada 5 atau sampai 10 orang atau berharap bisa semuanya bisa sampai di timnas senior. Jadi itu menjadi apa yang menjadi harapan saya, itu menjadi goal setting saya agar pemain ini bisa sampai di sana. Jadi kita akan merubah habitnya, kita akan merubah mindset mereka agar itu bisa mereka bawa sampai nanti di timnas senior. Tujuan Anda sebagai pelatih muda ini bukan hanya juara. Bukan. Satu hal lainnya adalah sampai mereka bisa bertahan konsisten di senior. Yes. Nah, kan tadi coach bilang kalau misalnya tetap ingin melakukan pendekatan kepada mereka. Nah, itu caranya gimana, coach? Istilahnya kan nanti mereka udah di U23 itu kan udah bukan pegangan coach lagi. Itu apakah Anda akan terus berkomunikasi sama pemain-pemain tertentu atau gimana? Ya pastinya itu akan sulit ya, sekali makanya kenapa di timnas U16 sekali saya merubah mindset mereka agar terbiasa, karena kalau sudah nanti di timnas senior ya pasti kalau dari habitnya dari bawah udah nggak bagus ya ke atasnya nggak bagus. Jadi saya merubah habit dari timnas U16. Pertama misalnya pemain harus sering ke gym, agar apa? Agar nanti mereka saat nanti di level timnas 19, 20, 23 mereka terbiasa untuk masuk ke tempat gym. Karena sepak bola sekarang butuh secara main bodinya harus lebih kuat. Jadi saya membiasakan pemain-pemain itu masuk ke gym. Jadi harapannya setelah mereka lepas dari timnas 19, gym menjadi kebiasaan mereka yang mereka bawa sampai di level senior. Terutama masalah makanan yang kedua. Masalah makanan juga kita mencoba membiasakan mereka untuk mengambil makanan apa saja yang harusnya mereka boleh makan. Dan itu kan menjadi habit ya akan jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu yang saya harapkan mereka bisa bawa itu setelah mereka lepas dari timnas U16. Karena masalah makanan itu menjadi masalah yang sangat besar ya di Indonesia, masalah karena banyaknya makanan gorengan atau apapun sehingga membuat mereka nggak bisa berkembang. Dua hal itu sih masalah itu yang menurut saya itu yang saya buat di timnas 19, terutama masalah disiplin. Harapannya mereka semakin dewasa, semakin masuknya levelnya di atasnya, dia harus punya disiplin yang baik. Dan terakhir masalah attitude, karena saya coba mengajarkan pemain yang baik adalah mempunyai attitude yang baik. Selama pemain itu tidak punya attitude yang baik, dia tidak akan menjadi pemain besar. Dan 4 itu yang kami coba selalu biasakan di timnas 19 agar apa? Agar nanti saat mereka masuk di level di atasnya mereka lebih siap lagi nanti. Sebenarnya apa sih perbedaan yang sekarang mungkin mencolok gitu dari waktu Anda sebagai pemain muda sama pemain muda yang sekarang? Apa sih perbedaannya soal mental, soal kualitas, itu apa sih perbedaan besar? Kalau kualitas, saya pikir kualitas pemain muda sekarang lebih baik ya daripada dulu ya. Terutama kalau yang membedakan kan dulu kita nggak ada media sosial nih. Kalau sekarang kan ada media sosial. Mungkin kalau dulu kita main jelek ya nggak ada yang ngebully kan. Kalau sekarang kita tahu sendiri kita main jelek ya itu menjadi masalah besar buat pemain. Dan harapannya media sosial itu yang menjadi menjadi alat kontrol mereka agar mereka bisa kapan dia harus main baik, main jelek. Tapi saya minta itu tidak menjadi pikiran buat pemain sih. Iya coach, itu soal ini kan jadi sorotan banget soal pembulian gitu terhadap pemain. Nah, bagaimana kalau Anda sendiri untuk melindungi pemain Anda, misalnya habis kena bully gitu salah satu pemain gitu. Nah, itu gimana cara Anda tetap melindungi, tetap menjaga mental mereka jangan down, apalagi di kompetisi pendek kan itu sangat berpengaruh untuk permainan mereka. Kalau saya lebih menjaga atau melarang mereka, karena di saat training camp kemarin kita ada di Jogja maupun di Solo, saya minta pemain untuk tidak bermain media sosial. Tidak ada yang bisa bermain media sosial selama berada di tim nasional. Termasuk masuk di gelaran AFF, kita minta pemain tidak bisa bermain media sosial karena saya nggak mau pemain terganggu secara fokus, secara konsentrasinya dengan adanya media sosial. Karena kita tahulah situasinya di Indonesia seperti apa, dan itu menjadi menjadi peraturan besar saya adalah pemain tidak boleh bermain media sosial, dan kalau ada yang ketahuan ya pasti dia akan saya keluarkan dari tim nasional. Jadi nggak ada coach, dikeluarkan tanpa denda gitu, denda dulu atau langsung dikeluarkan? Enggak, langsung keluar. Iya. Nah, berarti kalau misalnya ini coach, mungkin kalau misalnya pengen tahu mereka itu berarti selama camp pun megang HP pun nggak boleh selama mereka
Kalau selama camp mereka diperbolehkan pegang. Kalau pegang handphone boleh karena mereka harus melakukan komunikasi dengan orang tua. Cuma memang ada beberapa waktu yang mereka tidak boleh bermain handphone ya, terutama di jam siang karena mereka di jam 1 sampai jam setengah 3 atau jam 2 mereka harus tidur siang. Sama malam jam 9 malam mereka harus kumpulkan handphone dan handphone baru diberikan setelah jam 10. Karena saya mau pemain bisa istirahat di jam-jam tersebut dan kalau dia di saat dia libur ya mereka silakan untuk bermain media sosial. Nah, coach ini kan pemain muda coach. Terus kita tahu sekarang ada pemain keturunan yang dipanggil kayak Becker. Nah, gimana caranya untuk menjaga chemistry coach? Kan dari bahasa aja kita beda dan seperti apa gitu chemistry? Dan pertama saya bersyukur saya mendapatkan 2 pemain diaspora yang menurut saya sangat baik ya, sangat baik secara attitude, sangat baik dalam etos kerja mereka. Kita bisa tahu ada Lucas Lee sama Matthew Becker ya. Mungkin kalau di saat awal-awal memang mereka seperti karena dia secara bahasa beda, akhirnya mereka berdua selalu bersama-sama. Tapi berjalannya waktu saya minta agar mereka membaur maksudnya dalam arti contoh Becker duduk sebelah sini ya lokasinya harus jauh dari Becker agar mereka lebih terbiasa lagi berkomunikasi dengan teman-temannya walaupun mungkin secara bahasa kan beda, ada yang bisa bahasa Inggris ada yang enggak, tapi bahasa sepak bola adalah bahasa universal dan harapannya dengan banyaknya mereka bicara di tempat makan, di bis atau di mana sehingga itu membuat chemistry mereka bisa lebih baik lagi. Kalau di lapangan terus gimana coach? Seberapa besar dampak mereka untuk timnas 2 pemain? Dampaknya sangat luar biasa ya, dan sekali lagi pemain diaspora menjadi pemain walaupun banyak pemain Indonesia juga mempunyai kualitas yang baik tapi secara etos kerja juga hampir sama ya, tetapi saya bilang Becker, Lucas Lee sangat membantu saya di AFF kemarin. Coach, waktu AFF kemarin permainan yang Anda tampilkan sangat menghibur, bahkan Anda bisa mencetak 22 gol. Lalu di perebutan peringkat 3 Anda bisa menghabisi Vietnam sampai 5-0. Nah, itu sebenarnya coach waktu di semifinal tapi Anda kalah di lawan Australia. Itu sebenarnya apa sih coach yang waktu itu sebenarnya jadi pemicu bisa kalah? Karena waktu mungkin karena ada kartu merah. Gitu. Karena saya bilang pemain mempunyai keinginan yang lebih. Keinginan yang lebih dalam arti kita lawan Australia yang mungkin menurut kita lawan yang selama ini kalau kita lawan Australia pasti kalah. Yang saya lihat pemain sangat-sangat mempunyai keinginan yang sangat luar biasa, tetapi itu menjadi bumerang buat kami karena ada beberapa keputusan yang diambil oleh pemain terutama di lini belakang yang mengakibatkan kita dapat kartu merah ya. Tapi memang saya bersyukur pemain kami selama bermain dengan 10 orang saya lihat mereka bermain sangat-sangat Spartan dan sangat luar biasa, tetapi memang ada pelajaran-pelajaran yang evaluasi yang kita ambil dalam menghadapi lawan Australia adalah kita harus lebih sabar, lebih tenang dalam menghadapi serangan-serangan lawan Australia. Dan itu menjadi catatan kami karena nanti di kualifikasi Piala Asia kita akan bertemu lagi dengan Australia. Ya, berarti pelajaran selain itu mungkin ada pelajaran lain yang dapat di Piala AFF kemarin untuk Anda bawa di kualifikasi nanti. Kalau secara evaluasi besar kami adalah kalau dari saya biasanya dalam melakukan evaluasi kita compare dengan timnas senior. Terutama dalam masalah, contoh salah satunya adalah masalah distance pemain secara jarak. Ada pemain kita Daniel saat lawan Australia itu dia hampir berlari sekitar 13.000 km. Kalau kita compare dengan timnas senior atau timnas 23 waktu kita lawan Australia itu ada si Ivar waktu itu berlari sekitar 12.000. Jadi kalau dari distance itu sebenarnya Daniel lebih banyak lari. Tapi mungkin secara pengalaman pemain-pemain muda kita masih belum tahu kapan dia harus lari, kapan dia harus passing, kapan dia harus dribbling. Itu yang menjadi pembeda. Sebenarnya kalau dari distance kan lebih banyak, tapi secara ritme pertandingannya berbeda. Dan itu bisa hadir karena pengalaman ya. Jadi secara pengalaman pemain senior, pemain timnas 23 kita mempunyai pengalaman sangat baik sehingga bisa mengontrol kapan dia mau lari, kapan enggak. Tetapi kalau di timnas 19 kan mereka rata-rata pemain baru, terutama apalagi mereka bermain di hadapan banyak orang, dia nafsu untuk menyerang akhirnya lupa kalau dia harus bercanda. Peta persaingan coach di kualifikasi seperti apa coach?
Ya, yang pasti kita tahu ya kita ada Kuwait, ada Australia sama Kepulauan Mariana dan harapannya kita bisa melewatin di grup itu, terutama masalah yang pertama kita hadapin Kuwait, kedua Mariana dan terakhir kita lawan Australia. Kita akan fokus kita menghadapi Kuwait dan Mariana, setelah itu baru kita coba lihat lawan Australia. Ya coach, mungkin ini rada menarik sih untuk saya mungkin. Hmm. Kalau dilihat setelah Anda di Piala AFF itu banyak yang menjuluki Anda itu Nova Guardiola gitu. Mungkin setelah julukan Suster Ngesot ada Nova Guardiola. Ini mungkin Anda sendiri responsif dan kalau begitu terlalu berlebihan sih saya. itu saya itu menjadi bumerang sih sebenarnya, menjadi bumerang sebagai saya sebagai pelatih, karena mungkin di saat kita baik ya itu banyak pujian yang datang, tapi di saat kita jelek kita tahulah nanti akan seperti apa. Tapi kalau julukan itu saya kira sangat-sangat terlalu berlebihan ya, karena saya belum apa-apa, karena saya baru memulai step by step saya sebagai karir sebagai pelatih di tim nasional, di timnas 19 atau kedepannya seperti apa kita lihat, dan itu terlalu berlebihan sih menurut saya. Coach, mungkin kalau mau tahu aja coach dulu kan ikonik banget coach soal selebrasi itu waktu itu bisa terinspirasinya seperti apa sih coach? Pertama itu terjadi sebelum pertandingan kita, dulu ada Piala Copa Haji Samsu ya, dulu ada Piala Copa sebelum pertandingan kita lawan Persik Kendal itu. Saya bicara sama istri, kayaknya apa sih yang bisa kita buat untuk nama kita nggak dilupakan. Untuk apa sih, untuk kalau kita berbuat apa sih di Bandung yang membuat nama kita nggak dilupakan. Akhirnya saya mencoba membuat selebrasi Suster Ngesot pun timbul sebenarnya. Saya kan orang yang paling takut film horor, padahal Suster Ngesot itu horor kan. Jadi istri bilang, coba deh ngesot. Ngesot kayak apa? Saya dilihatin juga serem juga, tapi cobalah saya coba lakukan itu, dan bersyukur sampai sekarang nama itu menjadi ikut di nama belakang saya juga. Jadi ya itu sih. Mungkin terakhir pertanyaannya, mungkin ada satu momen dalam karir Anda yang selalu teringat sampai saat ini dan paling sering Anda ceritain ke anak-anak Anda? Ya pasti selebrasi itu, karena selebrasi itu menjadi ikonik buat saya ya. Jadi orang menjadi kenalnya bukan Nova Rianto aja, jadi Nova Suster Ngesot jadinya, termasuk nama saya di email, nama itu jadi Suster Ngesot menjadi nempel di saya, dan itu menjadi cerita buat saya nanti. Iya, harapan untuk kompetisi ini yang terakhir kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia. Harapannya sekali lagi target saya adalah bisa lolos ke Piala Asia, karena itu menjadi, kalau kita ingin bermain di Piala Dunia U17 tahun 2025 ya kita harus lolos ke Piala Asia, dan harapannya saya dan tim dan official dan coach semua bisa punya harapan yang sama dan kita bisa lolos ke Piala Asia.